Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alfi Sebastian, dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan kimia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas, ya, berkaitan dengan perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi. Dilanjutkan dengan aturan-aturan yang harus kita ketahui di dalam menentukan nilai bilangan oksidasi. Hingga kita sudah belajar bagaimana menentukan bilangan oksidasi setiap atom di dalam suatu molekul. Nah, pada hari ini kita akan coba menerapkan setiap konsep-konsep yang sudah kita pelajari di dalam menyelesaikan suatu soal. Di sini saya sudah siapkan soal yang saya ambil dari buku kimia kelas 10. Kita lihat sama-sama soalnya. Oke, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa ada reaksi antara Fe2O3 bereaksi dengan 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Atau reaksi antara besi 3 oksida yang bereaksi dengan 3 molekul karbon monoksida menghasilkan 2 atom besi Fe dan juga 3 molekul karbon dioksida. Di soal tersebut kita diminta untuk menganalisis zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mengalami reduksi, zat mana yang berperan sebagai oksidator, zat mana yang berperan sebagai reduktor. Untuk itu mari kita kerjakan sama-sama supaya kita bisa benar-benar paham step-step yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi. Mari kita simak sama-sama. Nah, kita akan coba bersama-sama mengerjakan soal ini. Kita akan coba menganalisis sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mengalami reduksi, zat mana yang berperan sebagai reduktor, zat mana yang berperan sebagai oksidator. Oke, untuk kita mengerjakan soal tersebut, saya akan coba tuliskan ya soalnya. Oke, sedemikian rupa soalnya. Ya, Fe2O3 bereaksi dengan 3CO menghasilkan 2Fe ditambah dengan 3CO2. Besi 3 oksida ditambah 3 molekul karbon monoksida menghasilkan 2 atom logam besi ditambah dengan 3 molekul karbon dioksida. Nah, kita diminta untuk menentukan zat mana yang mengalami oksidasi dan reduksi terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus bisa mengetahui dulu berapa nilai bilangan oksidasi dari setiap atom di dalam satu molekul. Artinya, di dalam Fe2O3 kita harus bisa mengetahui berapa bilox untuk satu atom Fe, berapa bilox untuk satu atom oksigen. Di dalam molekul CO kita harus bisa mengetahui berapa bilox untuk satu atom C, berapa bilox untuk satu atom O. Demikian seterusnya hingga CO2. Dan di sini kita akan menerapkan aturan-aturan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita akan coba mulai dulu dari bagian pereaksi. Ya, kita akan coba menentukan nilai bilangan oksidasinya. Oke, sekedar mengingatkan, bilangan oksidasi berbicara mengenai suatu muatan yang dimiliki oleh suatu atom di dalam suatu molekul. Kenapa bisa terbentuk muatan? Karena terjadi pergeseran pasangan elektron yang saling berikatan. Kita akan mulai dari kolom pereaksi dulu. Ya, dari ruas pereaksi terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari zat pertama, yaitu ada Fe2O3. Fe2O3 tersusun dari dua unsur, ada Fe, besi, dan juga O, yaitu oksigen. Kita akan coba analisis berapa bilangan oksidasi setiap atom Fe dan setiap satu atom oksigen di dalam molekul ini. Sehingga dapat dituliskan, ya, di sini Fe2O3 merupakan molekul netral. Kenapa di sini saya katakan molekul netral? Karena Fe2O3 tidak memiliki muatan. Tidak ada muatan positif ataupun negatif yang kita lihat di dalam molekulnya. Artinya, jumlah bilangan oksidasi dari setiap atom penyusunnya totalnya harus sama dengan 0, yaitu sesuai dengan aturan penentuan bilox. Berarti di dalam molekul ini terdapat 2 Fe dengan 3 O saling berikatan. Artinya jumlahnya harus sama dengan 0, sehingga dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali bilox Fe. Ya, kenapa 2? Karena di dalam molekul ini terdapat 2 atom Fe. Ditambah dengan 3 dikali bilox O. Totalnya harus sama dengan 0. Oke? Bilox Fe di sini, ya, kita tidak bisa langsung ketahui secara langsung. Mengapa demikian? Karena Fe merupakan bagian dari logam transisi. Yang di dalam aturan dinyatakan bahwa logam transisi dapat memiliki bilox lebih dari 1.
Akan tetapi di sini oksigen, kalau kita ingat kembali dalam aturan penentuan bilox, oksigen memiliki bilox sebesar -2 di dalam senyawa apapun, kecuali dia berikatan dengan fluorin, yang dimana fluorin memiliki keelektronegatifan lebih besar, dan juga kecuali dia di dalam senyawa peroksida. Apa itu senyawa peroksida? Senyawa peroksida merupakan suatu senyawa yang dimana di dalam senyawa tersebut terdapat atom-atom oksigen yang saling berikatan, ya. Sehingga kalau untuk seperti Fe2O3, CO2, ya, H2O. Nah, ini bukan merupakan senyawa peroksida. Mengandung oksigen, tetapi oksigennya tidak saling berikatan. Kita bisa lihat di CO2, oksigennya tidak saling berikatan. Oksigennya berikatan dengan karbon. Akan tetapi di senyawa peroksida, oksigennya itu saling berikatan membentuk ikatan kovalen. Sedemikian rupa. Sehingga itu pengecualian untuk penentuan bilox oksigen. Jadi di molekul apapun, kecuali dia berikatan dengan fluorin dan juga dalam senyawa peroksida, bilox oksigen pasti -2. Sehingga di sini dapat kita langsung tentukan, bilangan oksidasi oksigen adalah berarti sebesar -2. Bilox Fe kita belum ketahui, tidak masalah. Kita bisa menentukan bilox Fe, karena kita sudah mengetahui nilai bilox dari oksigen. Sehingga kita dapat kalkulasikan menjadi 2 dikali bilox Fe, 3 kali -2, ya, plus 3 kali -2 hasilnya sama dengan -6, totalnya harus sama dengan 6. Berapa bilox Fe? Supaya ketika dikalikan 2, dikurang 6 hasilnya sama dengan 0. Kita dapat tuliskan menjadi bilox Fe sama dengan -6 bisa kita pindah ruas menjadi +6. Oke, 2 di sini pindah ruas tetapi akan menjadi penyebut per 2. Karena di sini perkalian. Ya, bukan penjumlahan maupun pengurangan. Sehingga bilox Fe akan menjadi +6 per 2, hasilnya adalah +3. Masih mudah ya? Sehingga di dalam Fe2O3, muatan satu atom Fe dan satu atom O berturut-turut adalah +3 dengan -2. Atau dapat dituliskan, bilox satu atom Fe di dalam Fe2O3 kita peroleh sebesar +3. Dan bilox satu atom oksigen di dalam Fe2O3 sebesar -2. Oke, kita tuliskan di atasnya supaya lebih mudah nanti menentukannya. Di sini +3, di sini -2. Ingat, bilox itu adalah muatan per satu atom. Kemudian kita masuk ke molekul berikutnya, yaitu ada karbon monoksida, 3CO. Akan tetapi di dalam perhitungannya, kita tidak mengikut sertakan koefisien. Ya, koefisien tidak mempengaruhi di dalam penentuan bilangan oksidasi. Apa perbedaannya dengan angka yang di sini? Oke, kita lihat. Koefisien merupakan angka yang dituliskan di depan suatu molekul. Itu menyatakan jumlah unit dari molekul tersebut. Artinya kalau Bapak tuliskan 3CO, berarti di dalam reaksi ini Bapak membutuhkan 3 molekul CO. Akan tetapi angka yang kecil di sini yang dicetak secara subskrip, yang merupakan angka indeks, itu menyatakan jumlah atom yang saling berikatan, yang terlibat di dalam ikatan membentuk suatu molekul. Jadi di sini CO2 berarti ada 2 atom O dan 1 atom C yang saling berikatan membentuk suatu molekul. Sehingga angka indeks di sini akan mempengaruhi nilai bilangan oksidasi. Karena jumlah atom dalam suatu molekul itu akan mempengaruhi pergeseran elektron yang berikatan di dalam suatu molekul tersebut. Jadi di dalam penentuan bilox, koefisien tidak kita ikut sertakan. Karena koefisien di sini hanya menentukan jumlah molekul dan dia tidak berpengaruh terhadap penentuan nilai bilox. Ya, angka koefisien yang ditulis di depan molekul. Akan tetapi yang berpengaruh di dalam hitungan adalah angka-angka yang terdapat di dalam molekul, yang dicetak secara subskrip, dicetak kecil seperti ini yang merupakan angka indeks. Makanya di sini Fe2O3, 2-nya kita ikut sertakan, karena ini jumlah atom dalam molekulnya. Oke, Bapak harap bisa mengerti. Di sini di dalam molekul karbon monoksida hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu karbon dan oksigen.
Karbon monoksida juga kembali lagi merupakan molekul netral karena tidak ada muatan positif maupun negatif. Sehingga dapat dituliskan, ya, berarti jumlah biloks karbon dengan biloks oksigen totalnya harus sama dengan 0. Oke. Yang bisa kita ketahui pertama kali adalah biloks oksigen. Mengapa demikian? Karena biloks karbon di dalam aturan penentuan biloks tidak tertulis secara langsung, tidak tertulis secara spesifik. Akan tetapi biloks oksigen bisa kita ketahui. Dia memiliki bilangan oksidasi sebesar -2. Seperti aturan yang tadi sudah Bapak sebutkan sebelumnya yang kita terapkan di Fe2O3. Biloks oksigen pasti memiliki nilai -2, kecuali dia berikatan dengan fluorin ataupun di dalam senyawa peroksida. Artinya dalam CO di sini, oksigen tidak dalam senyawa peroksida dan juga tidak berikatan dengan fluorin. Sehingga dapat kita tuliskan, bilangan oksidasi oksigen adalah -2. Biloks karbon kita belum tahu, tidak masalah, kita bisa cari. Berarti biloks karbon ditambah biloks oksigen yang sebesar -2, totalnya harus sama dengan 0. Berarti berapa biloks karbon? Tinggal kita pindah ruas. Ini kan bisa menjadi biloks C dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga artinya biloks karbon sama dengan +2. Sehingga di dalam molekul ini, satu atom C memiliki biloks sebesar +2. Dan satu atom oksigen memiliki biloks sebesar -2. Oke, masih bisa mengikuti semuanya? Sehingga di sini kita tuliskan +2, sini -2. Kita masuk ke bagian berikutnya, ke ruas hasil reaksi. Di situ kita punya 2 atom Fe. Fe merupakan unsur bebas. Kenapa unsur bebas? Karena dia tidak berikatan dengan unsur lainnya. Dia berdiri sendiri. Ingat di dalam aturan penentuan biloks, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sebesar 0, apapun itu. Misalnya Cl2, H2, He, helium, N2, 3Na, 2Mg. Ya, ketika dia tidak berikatan dengan unsur apapun, maka tidak akan terjadi pergeseran pasangan elektron ikat. Tidak akan terjadi pergeseran elektron. Maka otomatis tidak akan membentuk muatan dan otomatis hasil biloksnya adalah sebesar 0. Di sini Fe, dia tidak memiliki muatan, dia tidak berikatan dengan unsur apapun, sehingga di dalam atom tersebut, di dalam atom Fe di sini, tidak terjadi pergeseran elektron. Tidak ada elektron yang dilepaskan maupun diterima. Sehingga otomatis dapat kita tuliskan, muatannya akan tetap 0. Sehingga di dalam 2 Fe, ya, kembali lagi, koefisien tidak akan mempengaruhi dalam penentuan biloks. Biloks Fe sebesar 0. Oke, tinggal satu molekul lagi, 3CO2. 3CO2 sama. Angka koefisien di sini tidak akan berpengaruh di dalam penentuan biloks. Akan tetapi yang angka indeks di sini dicetak secara subscript, itu yang berpengaruh di dalam penentuan biloks. Kita perhatikan dulu, molekul CO2, apakah molekul netral atau tidak? Oke, benar, itu merupakan molekul netral. Di molekul tersebut tidak kita temukan muatan positif maupun negatif. Artinya apa? Jumlah biloks dari setiap atom penyusun CO2 totalnya harus sama dengan 0. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi biloks karbon ditambah 2 kali biloks oksigen. Kenapa 2 kali biloks oksigen? Karena di dalam CO2 terdapat 2 atom oksigen yang menyusun. Biloks karbon ditambah 2 biloks oksigen totalnya harus sama dengan 0 karena ini merupakan molekul netral, di mana total biloksnya harus sama dengan 0. Oke? Kembali lagi, biloks karbon tidak tertulis secara spesifik di dalam aturan penentuan biloks. Akan tetapi bilangan oksidasi oksigen dapat kita ketahui sebesar -2 menggunakan aturan-aturan yang sebelumnya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Sehingga dapat langsung kita tuliskan menjadi biloks karbon ditambah 2 biloks oksigen sama dengan -2, totalnya harus sama dengan 0. Berapa biloks karbon? Supaya ketika ditambah 2 kali -2, hasilnya sama dengan 0. Kita kalkulasikan saja, sehingga akan menjadi biloks karbon, biloks C. 2 kali -2 hasilnya adalah -4, sama dengan 0. Pindah ruas, berarti
berarti biloks karbon yang kita peroleh melalui perhitungan ini adalah sebesar plus 4. Berarti di dalam CO2, satu atom karbon, muatannya atau nilai bilangan oksidasinya adalah plus 4, dan satu atom oksigen, biloksnya adalah minus 2. Kita tuliskan di atas, karbon plus 4, oksigen minus 2. Sedemikian rupa. Sudah lengkap, kita punya nilai bilangan oksidasi dari setiap atom penyusun molekul. Oke, sekarang tinggal kita tentukan zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mengalami reduksi. Sekarang kita akan coba menentukan zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mengalami reduksi berdasarkan perubahan nilai bilangan oksidasi. Kita akan tinjau dulu yang pertama dari unsur Fe. Fe di sini awalnya di bagian prereaksi biloksnya adalah sebesar plus 3. Akan tetapi setelah reaksi terjadi, Fe di hasil reaksi biloksnya sebesar 0. Dari plus 3 menuju ke 0. Berarti dia mengalami penurunan nilai bilangan oksidasi. Ya, Fe dari plus 3 menuju ke 0, dia mengalami penurunan nilai bilangan oksidasi. Berarti Fe di sini mengalami reduksi. Oke. Sedangkan untuk oksigen, biloksnya dalam Fe2O3 minus 2. Kita lihat di hasil reaksi. Di dalam CO2, biloksnya juga masih tetap minus 2. Begitu pula juga dengan oksigen di dalam CO. Minus 2, kita bandingkan ke CO2 di hasil reaksi juga masih tetap minus 2. Jadi biloks oksigen di bagian prereaksi dengan biloks oksigen di bagian hasil reaksi tidak terjadi perubahan nilai bilangan oksidasi. Sehingga oksigen bisa kita katakan tidak mengalami reduksi maupun oksidasi. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, zat berikutnya yaitu karbon monoksida yang hanya terdiri dari karbon dengan oksigen. Kita tidak perlu lagi tinjau oksigennya, karena oksigennya di dalam CO dengan oksigen di dalam CO2, biloksnya masih tetap minus 2. Akan tetapi karbon di bagian prereaksi, di dalam molekul CO, di dalam molekul karbon monoksida, biloksnya adalah plus 2. Setelah reaksi terjadi, ya, membentuk karbon dioksida, ternyata biloksnya karbon di dalam CO2 sebesar plus 4. Ternyata dari plus 2 menuju ke plus 4 terjadi peningkatan nilai bilangan oksidasi. Plus 2 menuju ke plus 4. Karena terjadi peningkatan nilai bilangan oksidasi, berarti karbon di sini mengalami yang namanya oksidasi. Ya, supaya membedakan garisnya saya buat jadi yang garis warna hitam. Oke, semua masih bisa mengikuti? Artinya, zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mengalami reduksi? Oke, bisa kita tuliskan. Ini akan saya coba hapus dulu. Berarti, karena Fe mengalami reduksi, kita lihat Fe di sini, di dalam molekul apa? Fe di dalam molekul Fe2O3. Oleh karena Fe berada di dalam molekul Fe2O3, maka dapat dikatakan bahwa zat Fe2O3 di sini mengalami yang namanya reduksi. Fe2O3 mengalami reduksi dan hasil reduksinya adalah Fe. Akan tetapi, zat yang mengalami oksidasi ya adalah karbon. Karbon di sini mengalami oksidasi. Ya, karbon mengalami oksidasi. Nah, oleh karena karbon terdapat di dalam molekul karbon monoksida, maka karbon monoksida dikatakan dia mengalami oksidasi. Oke, Fe mengalami reduksi. Oleh karena Fe terdapat di dalam Fe2O3, maka Fe2O3 mengalami reduksi. C mengalami oksidasi. Oleh karena C
terdapat di dalam molekul CO, CO mengalami oksidasi. Hasil reduksi adalah Fe. Ini adalah hasil dari reduksi. Sedangkan hasil dari oksidasi, CO, yaitu adalah CO2. Tinggal satu bagian lagi untuk menentukan yang mana berperan sebagai oksidator, berperan sebagai reduktor. Kita ingat kembali ya di konsep-konsep sebelumnya. Zat yang berperan sebagai oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi di sini Fe2O3 dia mengalami reduksi, berarti dia berperan sebagai oksidator atau pengoksidasi. Mengapa demikian? Karena Fe2O3 mengalami reduksi, hal ini menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Karena reduksi dan oksidasi terjadi secara berbarengan. Ya, zat lain mengalami oksidasi karena ada zat lain yang mengalami reduksi. Zat lain mengalami reduksi disebabkan karena ada zat lain yang mengalami oksidasi. Sedangkan karbon monoksida dia mengalami oksidasi. Berarti dia berperan sebagai reduktor. Mengapa demikian? Karena CO mengalami oksidasi, hal tersebut mengakibatkan zat lain mengalami reduksi. Jadi makanya dia dikatakan sebagai pereduksi atau reduktor. Dia yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Jadi Fe2O3 dia mengalami reduksi, dan karena dia mengalami reduksi, dia mengakibatkan zat lain mengalami oksidasi, sehingga dikatakan dia berperan sebagai oksidator. Sedangkan CO dia mengalami oksidasi. Ya, CO mengalami oksidasi karena terjadi peningkatan biloks pada si karbon. Tetapi Fe di dalam Fe2O3 mengalami reduksi, makanya Fe2O3 dikatakan sebagai mengalami reduksi. Nah, karena CO mengalami oksidasi, hal tersebut mengakibatkan zat lain mengalami reduksi. Makanya dia dikatakan sebagai reduktor. Sedemikian rupa. Ya, jadi ini step-step pengerjaan untuk menentukan suatu zat yang mengalami oksidasi, zat yang mengalami reduksi dalam suatu reaksi kimia. Di bagian berikutnya kita masih akan banyak membahas yang berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi. Untuk itu mari kita tetap belajar bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih.